Pajak. Pajak merupakan kontribusi yang wajib untuk negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan-badan yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang, yang imbalannya tidak didapatkan secara langsung guna keperluan negara untuk kemakmuran rakyatnya. Sistem pemungutan perpajakan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, yang menentukan ialah orang pajak. Yang kedua, yang menghitung dan yang melaporkan ialah wajib pajaknya sendiri. Dan yang ketiga, yang menghitung, memotong, dan yang menyetorkan ialah melalui pihak ketiga. Pajak penghasilan atau PPh pasal 21 merupakan peraturan pembayaran perpajakan untuk tahun berjalan dengan cara memotong pajak penghasilan yang diperoleh atau yang didapatkan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa maupun kegiatan. Pajak penghasilan atau PPh pasal 21 ialah pungutan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pendapatan lain atas nama wajib pajak dan dalam bentuk apapun yang bersangkut paut dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang sedang dilakukan orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pelaporan guna pelunasan pajak penghasilan atau PPh dapat dilakukan dengan berbagai pihak, seperti halnya orang pribadi, wajib pajak, pemungutan pajak, pemotongan pajak, yang menyerahkan barang, dan pegawai atau petugas perpajakan. Pelaporan SPT masa PPh pasal 21 ini diwajibkan melakukan dengan cara e-filing PPh pasal 21. Selanjutnya, tarif pajak dan penerapannya. Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas penghasilan kena pajak dari pegawai tetap, penerima pensiunan yang dibayarkan secara bulanan, pegawai tidak tetap, dan distributor perusahaan. Selanjutnya yang kedua, tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas penghasilan bruto berupa 1. Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun. 2. Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama selama 1 tahun. Yang ketiga, jasa produksi. Dan yang terakhir, penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, tarif sebesar 15% diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Besarnya penghasilan neto adalah 50% dan penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dalam bentuk apapun. Yang keempat, tarif sebesar 5% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi 110.000 sehari tetapi tidak melebihi 1.100.000 dalam 1 bulan atau dibayarkan secara bulanan. Kemudian tarif pajak secara keseluruhan dibagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama, tarif sebanding atau proporsional. Merupakan tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Yang kedua, tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Yang ketiga, tarif progresif. Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Dan yang terakhir, yang keempat, tarif degresif.
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Yang selanjutnya yaitu surat pemberitahuan atau SPT. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan atau SPT memiliki fungsi yang berbeda bagi tiga pihak berikut. Yang pertama, bagi wajib pajak penghasilan. Bagi wajib pajak penghasilan, surat pemberitahuan berfungsi sebagai yaitu yang pertama, sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Yang kedua, untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotong pajak atau pemungutan pajak lain dalam tahun pajak. Yang ketiga, untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak. Yang kedua, yaitu bagi pengusaha kena pajak. Bagi pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang, untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, dan untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak. Dan yang terakhir yaitu bagi pemotong atau pemungut pajak. Surat pemberitahuan bagi pemotong dan pemungut pajak berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Selanjutnya, prosedur penyelesaian surat pemberitahuan atau SPT. Yang pertama yaitu wajib pajak harus mengambil sendiri belangko SPT pada kantor pelayanan pajak setempat. Lalu, SPT harus diisikan dengan benar, jelas, lengkap, sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Dan yang terakhir itu bukti-bukti harus dilampirkan pada SPT. Jenis-jenis surat pemberitahuan atau SPT. Yang pertama, SPT massa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat. Dan yang kedua, SPT tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Sanksi terlambat atau tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Yang pertama, wajib pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT massa sebesar Rp50.000 dan untuk SPT tahunan sebesar Rp100.000. Yang kedua, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dengan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.